Grinda adalah salah satu mesin yang paling laku di Indonesia pada saat ini selain bor ya. Jadi karena pangsa pasarnya besar, banyak sekali brand-brand yang mengeluarkan produk tersebut. Dari harganya yang paling murah, yang ratusan ribuan, sampai dengan harga jutaan. Dari yang kualitasnya hanya kualitas rumahan sampai dengan kualitas industrial. Ya kita sih sebagai pembeli tinggal sesuaikan saja dengan budget dan juga keperluan kita. Dan sekarang ini saya akan membahas sebuah mesin Grinda yang sudah sangat familiar ya mereknya di telinga kita dan sudah menjadi pemain lama di bidang ini. Mereknya adalah Stanley. Ya, ini dia yang akan kita bahas pada saat ini. Kalau kalian penasaran bagaimana performanya, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia ya, mesin Grinda dari Stanley. Untuk wattnya ini adalah 580 watt small angle grinder. Dan untuk tipenya adalah SG5100. Untuk kemasan produk hanya dus berwarna seperti ini ya. Dan di sini ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur-fitur yang ada pada Grinda ini. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan jelaskan. Lalu untuk garansi dari Stanley adalah 2 tahun. Untuk harganya ini 300 ribuan dan belinya di official store Stanley. Dan untuk official store sendiri lagi diskon itu. Silahkan dicek aja ke sana langsung. Oke, langsung saja kita unboxing untuk melihat apa saja yang kita dapatkan di paket pembelian. Di paket pembelian yang pertama kita mendapatkan blade guard ini ya. Lalu di sini ada buku panduan penggunaan. Ini buku panduan penggunaannya. Kalau mau dibaca-baca nanti waktu beli ya silakan ya. Dan untuk buku panduannya ini sudah ada bahasa Indonesia sepertinya ya. Ya benar ya, sudah ada bahasa Indonesia di sini. Jadi gampang untuk dibaca. Lalu berikutnya ini ada keterangan untuk call center dari Stanley-nya ya. Lalu ini adalah kartu garansinya ya. Sepertinya ini 2 lembar dan salah satunya harus dikirim ya. Lalu berikutnya unit Grindanya, kurang lebih bentuknya seperti ini, yang model slim ini ya. Dan terakhir di sini ada kunci untuk membuka blade. Untuk garansi dari Stanley memang 2 tahun, tetapi ada syarat dan juga ketentuannya. Tidak bulat ya. Kalau mau dibaca ini silakan di-post saja. Untuk build quality yang pertama di sini kita mendapatkan sebuah kunci yang sepertinya ini bahannya adalah stainless ya, dan ini lumayan tebal dan terlihat kokoh, mantap. Berikutnya di sini kita mendapatkan blade guard ya, dan ini juga sangat tebal ini. Nah, bisa dilihat sendiri. Biar lebih jelas kita ukur saja ya. Ya, bisa dilihat sendiri di sini ya. Untuk ketebalannya adalah 2 mili lebih. Berikutnya menu utama kita unit mesin Grindanya. Untuk material bahan plastik yang digunakan pada bodi Grindanya ini, aduh ini nggak usah diragukan lagi ya. Ini adalah sebuah Stanley, jadi bahan plastik yang digunakan itu nggak mungkin main-main ya, atau nggak mungkin plastik abal-abal. Ini memang terlihat solid dan mewah, dan untuk mereknya ini Stanley bukan tempelan tetapi embosan ya. Ini embosan jadi nongol gitu kalau kita sentuh. Dan untuk di headnya ini juga tertulis Stanley yang juga di emboss ya. Jadi sangat terlihat untuk eksklusivitasnya. Ini memang benar-benar mewah ya kelihatannya. Untuk tingkat finishing juga ini nggak main-main. Semuanya terlihat rapih dan proporsional. Ini bisa dilihat sendiri untuk potongan-potongannya itu tidak ada yang berlebih-lebih gitu ya. Jadi enak sekali untuk dilihat. Berikutnya yang biasa menjadi masalah pada Grinda murah yaitu adalah spindle lock. Untuk spindle locknya ini memang lancar sekali ya, empuk sekali, gampang sekali untuk dioperasikan. Mengunci dan juga membuka blade ini pastinya gampang. Dan terakhir untuk kabelnya ini juga bisa dilihat tebal ya. Untuk ukurannya adalah 2 x 0,75 mm kuadrat. Dan untuk stekernya ini juga bagus. Ini bisa menampung sampai dengan 16 ampere 250 volt. Untuk build quality ya ini brand global banget lah. Untuk fitur ini standarnya mesin Grinda ya. Yang pertama kita mendapatkan fitur safety yaitu adalah blade guard untuk melindungi kita dari blade-nya. Lalu di sini ada spindle lock yang saya katakan tadi empuk sekali dan gampang sekali untuk dioperasikan. Lalu berikutnya ada switch on off yang sudah model slide ya. Ini saya suka model seperti ini. Jadi untuk menyalakan tinggal didorong dan untuk mematikan tinggal ditekan seperti ini. Gampang untuk pengoperasiannya.
Kalau saya sih lebih suka yang model slide seperti ini dibandingkan dengan model yang di belakang seperti ini. Ya, itu selera masing-masing ya teman-teman ya. Dan untuk handle ini juga ramping sekali ya. Ini enak sekali untuk digenggam, jadi cocok sekali untuk kita yang tangannya kecil. Dan untuk kabelnya ini juga lumayan panjang di angka 2,1 meter. Jadi ya oke sekali ya digunakan untuk bekerja. Ya untuk fitur ini sih standar banget ya, sesuai dengan harganya yang juga murah. Murah untuk sekelas brand global ya, jadi jangan disandingkan atau dibandingkan dengan produk generic Cina. Oke, untuk uji spesifikasi yang pertama kita akan melihat konsumsi daya listrik dari alat ini. Ini no load speed ya. Untuk no load speed-nya di angka 390 watt. Nah, ini sudah saya pasangkan blade-nya. Sekarang kita lihat berapa RPM-nya jika menggunakan blade untuk mata potong ini. Ya, untuk kecepatan maksimal menggunakan mata potong adalah 9.600 RPM. Di sini untuk no load speed tertulis 12.000 RPM. Ya, untuk di mata potong 9.600 saya rasa sih masih standar lah ya, masih oke. Untuk beratnya include dengan mata potong adalah di angka 1,5 kilo atau 1,5 kilo ya. Berikutnya tingkat kebisingannya, sekarang kita akan uji. Maksimal di angka 103 desibel ya, standar mesin potong ya, kurang lebih segitu-segitu untuk mesin potong. Untuk uji performa pertama di sini kita akan memotong baja ringan dengan ketebalan 0,75 mm. Untuk getaran dari mesinnya ini saya rasakan halus juga ya, enak di tangan, nggak tremor tangan kita. Untuk media baja ringan tidak ada masalah sama sekali ya, gampang. Berikutnya saya akan memotong siku besi dengan ketebalan 4 mm. Ya, keunggulannya kalau beli produk dari brand global seperti ini, yang pasti yang pertama itu adalah durabilitas. Yang kedua, layanan purna jualnya jelas. Oke, untuk memotong besi dengan ukuran 4 mm tidak ada masalah ya. Dan untuk gerinda ini tadi saya gunakan untuk memotong siku besi sebanyak 5 kali. Ini ada 5 kali saya gunakan. Sekarang kita akan ukur suhunya. Pada bodinya ini
di angka 41 derajat Celcius. Lalu pada ventilasi di angka 32 derajat Celcius. Dan berikutnya untuk di headnya ya. Pada headnya 36 derajat Celcius. Wah, cukup dingin ya, 36. Pada ujungnya ini di angka 39 derajat Celcius. Jadi untuk manajemen suhunya saya rasa sih oke ya untuk Stanley ini ya. Uji performa berikutnya saya akan mencoba memoles menggunakan mata batu poles seperti ini. Ini untuk memoles permukaan dari besi. Kita lihat bagaimana performanya. Ya, tidak ada loose power ya pada saat saya gunakan untuk memoles. Dan untuk getarannya ini patut diapresiasi ya. Getarannya enak sekali di tangan kita, nyaman ya. Orang yang biasa bekerja menggunakan gerinda pasti ngerti lah ya. Kalau getaran dari sebuah mesin gerinda itu kasar, pasti meninggalkan jejak di tangan kita ya selesai kita gunakan. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan saya mengenai mesin gerinda dari Stanley tadi. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan alat tersebut. Jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan dan pendapat yang berbeda tidak jadi masalah. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama kita bahas adalah build quality-nya ya. Untuk harga 300 ribuan dengan build quality seperti ini, ya ini sudah Stanley banget lah ya. Untuk build quality memang jempolan. Jadi tidak ada komplain untuk build quality yang ada pada gerinda ini. Berikutnya untuk fitur juga saya rasa sih ini sudah bekerja dengan baik semuanya. Yang paling saya suka itu adalah spindle lock-nya ya. Ini sangat mudah untuk dioperasikan dan sangat gampang. Ini empuk sekali ya teman-teman ya. Tidak ada masalah pada saat saya membuka dan mengunci blade. Fitur berikutnya yang saya suka adalah switch on off-nya ini. Ini ya saya suka ya model slide seperti ini. Saya yang di belakang ini kurang suka, yang model di belakang itu saya kurang suka. Lebih suka yang model seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya rasa sih untuk tingkat kekerasannya sudah standar ya, sudah sesuai. Tidak terlalu keras pada saat kita on-kan dan tidak terlalu lembek juga. Jadi kalau terlalu lembek juga bahaya ya teman-teman ya. Berikutnya juga handle-nya ini enak untuk dipegang. Ini kecil ya, ergonomis sekali. Jadi untuk tangan orang Indonesia, ya ini sudah cocok lah ya untuk Stanley yang ini. Jadi walaupun tidak ada fitur handle tambahan, gerinda ini cukup mudah untuk di-handle. Lalu untuk konsumsi daya listriknya juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi sudah sesuai lah ya. Kalau terlalu kecil juga ya itu akan tersendat-sendat ya pada saat kita memotong besi yang tebal. Jadi saya rasa untuk Stanley yang satu ini sudah oke lah ya, untuk spesifikasi tidak ada masalah juga. Dan untuk performanya tadi pada saat saya uji juga tidak ada kendala sama sekali. Memotong besi dengan ukuran 4 mm tidak ada masalah. Untuk dipakai memoles juga tidak ada masalah. Ya intinya untuk performa juga tidak ada komplain. Ya menurut saya dengan harga 300 ribuan untuk gerinda ini sudah oke sekali ya. Dipakai untuk kerja-kerja ringan tidak ada masalah, dipakai kerja berat juga oke. Ya ini udah oke lah ya, apalagi garansinya kita dapat 2 tahun. Tetapi untuk cara ngeklaim garansi silakan tanyakan langsung ke call centernya ya. Saya kurang paham juga karena saya belum pernah ngeklaim garansi produk Stanley. Dan bagi kalian yang tertarik untuk membeli gerinda ini, nanti di tanggal 12 bulan 12 ini ada banyak promo di official store-nya Stanley di berbagai macam marketplace online di Indonesia seperti Tokopedia, Lazada, Shopee. Nanti kalian cek-cek aja di situ ya. Dan untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak ada masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.